Saudara kalau mengucap syukur itu sepenuh hati. Tuhan senang lihat kita mengucap syukur. Saudara, bolehkah engkau angkat tanganmu? Berdua, tujukan hatimu kepada Dia. Karena Jesus, He is so good. Dia sangat baik. Tuhan, terima kasih. Kami sepenuh hati kami mau bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Ku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami tahu hidup ini mungkin bisa terjadi yang tidak pasti. Tapi Tuhan, Engkau jawaban hidup kami. Engkau yang pernah meneduhkan angin badai. Seandainya hidup kami, di antara kami ada angin badai, kehidupan yang melanda, hati kami tidak tenang. Tapi saat ini biarlah Engkau berfirman dan Engkau menjamah dan Engkau menyembuhkan dan Engkau memulihkan hati kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau sayang kami semuanya. Engkau tahu yang terbaik buat hidup kami. Bukankah Engkau telah memberi hidup-Mu? Dan Engkau telah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal, ya Tuhan. Terima kasih. Ada pertolongan Tuhan di dalam pengucapan syukur. Ada mujizat Tuhan di dalam ucapan syukur. Ada jalan yang terbuka di dalam ucapan syukur. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam pengucapan syukur. Umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. No matter what happen, apapun yang terjadi, Yesus tetap Raja. Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap Juru Selamat kami. Yesus Allah kami yang hidup. Engkau Alfa dan Omega. Haleluya.
Kami mau berkata kepada hidup kami, tenanglah, sebab Tuhan Yesus menyertai-Mu. Tenanglah jiwaku, sebab Allah adalah pemelihara hidupku, Dia adalah jaminan hidupku. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Allah adalah panji-panji kemenanganku. Roh Kudus berbicara kepada kami. Di akhir daripada zaman ini, Engkau masih bekerja. Janjimu ya dan amin, dan Engkau pasti datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datang segera. Sebab itu kami perlu untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Baharui tubuh jiwa roh kami. Bahkan Roh Kudus, penolong yang setia, gairahkan hati kami, buka mata hati kami untuk melihat Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih. Kami bersyukur umat-Mu semua sama-sama bersuka cita mau menerima firman Tuhan. Amin. Kasih salam kiri kanan dulu sebelum Anda duduk. Katakan Tuhan baik, tetap semangat. Di rumah Tuhan ada kebaikan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus adalah hal yang sangat indah dan bersukacita untuk bertemu Anda semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan setelah setahun tidak bertemu. Saya selalu katakan seminggu itu buat saya lama untuk bertemu Anda semua. Makanya saudara kita rindu ke rumah Tuhan, amin. Karena di rumah Tuhan ada kebaikan Tuhan. Saya semakin merenungkan, semakin meresapi, Tuhan kok Engkau sangat baik. Engkau teramat baik. Nah kalau orang yang terima kebaikan pasti senyum. Coba lihat kiri kanan Anda, tetangga Anda, dia senyum atau lagi merengut. Kalau dia merengut, tepuk dia, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Dia. Semoga ini jadi berkat buat Anda semua. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada.
Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu, kau satu-satunya alasan ku hidup. Kalau Yesus satu-satunya alasan buat engkau hidup dan saya hidup, hidupmu akan jadi indah. Amin. Di tempat ini saudara, kita sama-sama diubahkan seperti Kristus, semakin serupa dengan Dia. Dan kalau semakin hari kita alami, Tuhan semakin baik buat kita. Tuhan semakin indah. Waktu kita memuji pun kita merasakan Dia hadir. Dia ada dalam hidup kita. Dia bergerak. Dia mau menolong kita. Dia mau menyempurnakan perjalanan hidup kita. Seperti Dia. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu. Tak akan berhenti meninggikanmu, kau satu-satunya alasan ku hidup. Saudara, kita ada di sini karena Tuhan sayang kita semua. Tuhan menebus kita. Dan kuasa daripada kebangkitan dan tubuh dan darahnya itu masih begitu berasa. Tuhan tolong. Tuhan selamatkan. Tuhan ampuni kita. Karena Dia memulihkan ruang hati kita dengan cintanya. Amin. Hari ini saya akan membagikan 3 hal secara cepat dan singkat. Ya, karena kalau kita merubah arah daripada pandangan segenap hidup kita kepada iman, pengharapan, dan kasih, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Katakan, amin. Nah, sama-sama kita akan belajar dan kita mau terima ini kebenaran. Kita mau hidup sebagai agen perubahan. Bukankah kita semua suka untuk melihat perubahan ke arah yang lebih baik? Keluarga yang lebih baik, pernikahan yang lebih baik, hubungan yang lebih baik, bahkan pekerjaan lebih baik, bahkan saving kita lebih baik. Makanan lebih baik, apalagi yang lebih baik? Semuanya baik. Karena kau aku ada. Karena Tuhan dulu ada. Amin. Mari kita bersuka cita. Karena ini adalah harinya Tuhan. Bisa berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Harinya Tuhan, hari yang luar biasa. Setelah Anda melewati perjuangan selama seminggu dalam kegiatan Anda, aktivitas Anda, perjuangan Anda. Saudara, mungkin juga ada yang istirahat. Saya mau katakan, kalau Tuhan menjadi sumber dan merupakan dasar daripada tujuan hidupmu, maka hidup kita tidak akan pernah gagal. Hidup kita tidak akan pernah
lalai lagi dalam mengikut dia sampai dia datang kembali. Amin. Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Katakan serupa dengan Kristus. Nah, maka dia perlu untuk ubahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia perlu ubahkan tubuh kita. Dia perlu ubahkan tubuh kita supaya tubuh kita memuliakan Tuhan. Tidak cenderung kedagingan. Tahu kedagingan? Ya, ini bahasa rohani sih ya. Bahasa rohani, bahasa orang Kristen. Kedagingan artinya memakai hidup kita untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yaitu tubuh kita. Ya, karena tubuh kita adalah wadah di mana roh Tuhan tinggal. Ya, tinggal dalam hidup kita. Nah, kalau tubuh kita tidak ditaklukkan, maka kita akan liar jadinya. Halo? Yang mengerti? Halo? Semuanya bisa nangkap ya? Kalau kita tidak disiplin tubuh kita gini loh, suka marah. Betul gak? Kita suka bukan marah saja, ngamuk. Kita suka yang namanya menyakiti. Kalau berkata-kata itu kayak pedang nancep. Ya, nancep ke hati, nyakiti hati. Bahkan kita suka memuaskan dengan yang namanya pesta pora atau hal-hal yang menyangkut ini loh, daging ini enak. Tapi itu sementara. Dan saya definisikan kalau keinginan daging itu sama dengan bunga palsu. Tahu bunga palsu? Bunga palsu itu tidak ada harumnya yang asli. Tidak ada harumnya. Siapa yang pernah membaui bunga asli? Harum kan? Bunga mawar harum gak? Harum. Cuma Catherine yang tahu bunga mawar harum, yang lainnya belum pernah lihat. Bunga mawar harum gak? Kalau ditanya jawab, ulang. Itulah Indonesia. Ya. Nah, asal ada bunga yang asli, kita semua punya pengalaman untuk membaui. Harum. Tapi saudara, Anda bisa melihat teknologi maju, bisa memproduksi bunga-bunga palsu. Bunga mawar palsu. Nah, bunga mawar palsu kalau dibauin tidak ada harumnya, tidak ada. Sampai Anda pergi ke Walmart, Target, atau sejenisnya beli parfum yang wangi mawar. Anda semprot, Anda hirup. Wangi, karena parfum. Nah, hidup kedagingan adalah hal-hal yang suka merangsang kita dari luar. Tapi setelah itu, kita adalah merupakan korban. Kita tidak akan bahagia. Dan bahagia itu pergi gak tahu kemana. Tapi kalau kita punya yang asli, seperti bunga, dia tidak perlu disemprot, ya, dispray dengan bau-bauan dari luar. Tapi dari dalamnya memang dia menghasilkan bau semerbak. Tuhan Yesus kalau hadir dalam hidup kita, maka ada semerbak wangi, harum yang kemana-mana pun kita tahu Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita baca firman Tuhan. Ketiga hal ini, faith, love, and hope, ya. Harusnya ini dibalik, tapi saya dapat ininya, fotonya seperti itu, tapi sama. Kita sama-sama akan belajar iman, kasih, dan pengharapan. Nah, iman itu berbicara ketika kita masih hidup mengikut Tuhan, kita perlu iman. Ya, kita perlu iman. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Baca bersama yuk. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. And now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Is love, kasih. Nah, kasih ini bukan kasih manusia tapi kasih Allah. Kasih Allah. Nah, sekali lagi, kalau Paulus menulis, demikianlah akhirnya finally the end of everything. Perjalanan hidupmu dan hidupku akhir dari semua ini. Kalau kita tidak punya tiga ini dalam hidup kita, maka kita kosong. Kita miss up the point dan tujuan hidup. Saudara mau dapatkan ini? Nah, jadi saudara kita tidak boleh tukar tiga hal ini dengan yang lain, ya, yaitu iman yang palsu. Gereja bukan tempat pertunjukan movie atau sebuah acara yang menarik, bukan. Tapi gereja di mana Roh Tuhan hadir. Lalu semua umat Tuhan, mereka saling memberkati, mereka saling mengasihi, bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu gereja. Kalau movie lain, movie kita cuma senang menyaksikan acara. Tapi kalau gereja, kita yang bertemu dengan Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu adalah roh dan dia adalah hidup. Amin. Nah, tinggal tiga hal ini. Iman. Jangan cari Tuhan karena hal yang lain. Amin. Jangan cari Tuhan karena ada sesuatu yang mungkin kita cari. Pada awalnya waktu kita belum percaya Tuhan, kita belum kenal Yesus Kristus, mungkin bisa terjadi. Ada orang yang ajak ke gereja, ayo ke gereja. Tuhan nanti jamah sembuhkan kamu dari sakit perut. Yang bertahun-tahun ya. Tiba-tiba dia dijamah Tuhan. Tapi berikutnya kita harus bertumbuh. Amin. Ada orang karena masalah ekonomi, finansial, dia pengen cari Tuhan. Bahkan kalau kita dulu pernah minta apa? Visa Amerika. Mau datang ke Amerika, kita pernah minta nggak? Atau yang datang sini nggak pakai visa bisa terbang? Nggak bisa dong, ya kan? Haleluya. Nah, kita kan doa puasa. Kita minta, kita takut kita ditolak. Lalu waktu kita sungguh-sungguh, kita mau menyenangkan Tuhan nanti di Amerika, tiba-tiba kita di-approve. Dan hari ini ada di sini, ya. Terus ada yang lain masih ada di mana-mana. Mereka perlu Anda yang cari dia. Amin. Nah, banyak orang lupa bahwa dia pernah janji kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang menjadi tujuan hidupnya. Ya. Banyak orang yang di dalam hidupnya karena tidak punya iman yang sejati, mengikut Yesus karena soal perut. Karena something needed. Sekali lagi, awalnya oke, Tuhan tuh baik. Tapi setelah itu saudara, kita perlu untuk bertumbuh. Katakan amin. Kita perlu gini loh. Kan awal-awalnya dari anak-anak waktu kecil, mereka tidak tahu apa-apa. Ya, kalau mereka lapar minta susu, nangis, makan ya. Tapi kalau udah segede Juvener, lapar, nangis. Saudara, itu bukan apa? Bukan cabi lagi itu. Bukan gemes lagi itu. Ya. Kita harus bertumbuh di dalam iman yang sejati. Mencintai Yesus. Bukan karena hal-hal yang jasmani. Tapi mencintai Yesus. Mengikut Yesus.
begitu radikal, begitu sungguh-sungguh. Bukankah kita tahu iman mengalahkan dunia ini? Karena iman, maka laut Teberau terbelah. Karena iman, maka Abraham, dia menerima kembali janji daripada anaknya yang akan menurunkan berjuta, bahkan seperti bintang dan pasir. Saudara, dan ketiga hal ini saya pelajari digenapi di dalam diri Abraham. Abraham adalah sebuah gambaran perjalanan seorang manusia, tapi disertai Tuhan dan punya faith, love, dan hope yang sejati, yang sempurna. Sehingga sampai hari ini, dan saya periksa, Tuhan pertama sekali dia bersumpah itu kepada Abraham. Tuhan sebenarnya tidak perlu bersumpah, karena dia adalah yang maha kuasa, yang maha tinggi. Kita berjanji karena perlu yang lebih tinggi, bukan? Aku janji demi anakku, betul gak? Yang kita cintai, demi istri. Aku janji demi ini, demi itu. Tapi ketika tak kalah Abraham didapati setia imannya kepada Tuhan yang sepertinya kok minta anak yang cuman satu. Tapi Abraham, dia taat. Di mana? Kalau kita menghadapi yang sulit, berapa kali engkau tukar imanmu dengan hal-hal yang sia-sia? Engkau tukar imanmu dengan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Engkau dan saya menukar segalanya dan kita lupa dan kita mencelah Tuhan. Hanya karena hal sepele kehidupan. Kiranya Tuhan berkemurahan buat kita. Seorang Abraham disuruh keluar dari tanah asal kelahirannya untuk ikut Tuhan. Untuk ikut Tuhan. Dan Abraham punya banyak kenikmatan dan kekayaan di rumahnya. Tapi Tuhan panggil dia. Dia harus keluar. Dan dia harus ikut Tuhan. Dengan tidak tahu ke tempat mana ia harus tuju. Kecuali Tuhan yang kasih tahu. Ah, keren kan? Saudara bisa gak berdoa gini? Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau engkau tidak tunjukkan kepadaku. Kalau doamu seperti ini saudara. Ijazahmu itu lebih kecil, Tuhan lebih besar. Otakmu lebih kecil, kepintaranmu lebih kecil. Satu hari kelak saudara, setiap kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang engkau menyombongkan diri. Hati-hati. Yang engkau kira engkau sanggup. Dan Tuhan akan memberikan ujian dan testing kepadanya. Seperti Abraham, Tuhan kasih tes kepada dia. Karena cuma satu-satunya anak. Dan satu-satunya Allah mesti berjanji atas anaknya ini. Tapi dia harus belajar surrender. Menyerahkan kepada Tuhan. Dan Anda harus tahu, kalau menyerahkan kepada Tuhan, artinya menerima kembali dari Tuhan. Kalau Anda menyerahkan kepada Tuhan, artinya Anda menerima kembali dari Tuhan. Masalahnya, orang susah menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Ada yang bisa jamin hidup kita? Mungkin Anda berkata, iya perusahaanku udah berdiri 200 tahun. Ada yang 200 tahun kerja? Wah, aku terjamin, bosku nggak bisa goncang.
Iya kan? Apalagi aku di negeri yang aman sejahtera. Iman tertuju kepada Tuhan merupakan sumber segala sesuatu. Karena dia tidak pernah tergoncangkan. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskan ku. Yesus, kau yang terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Tuhan satu-satunya buat kita untuk mengasihi pasangan kita. Kalau tidak, saudara, perjalanan Anda satu hari kelak fail. Karena cinta ini akan hilang dikala dihadapi dengan yang namanya ujian, pencobaan yang tidak pernah kita alami, sulit. Tapi kalau ada Tuhan, kita cuma minta Tuhan tambahkan iman. Amin. Yang kedua, saudara, love, kasih. Saya ada ayatnya, ini satu-satu saya bahas ya. Nah ini faith ini karena iman. Coba kita baca sebentar ya sebelum kita beralih. Karena iman maka Abraham tak kalah diuji. Ya, mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu. Ya. Siapa yang menerima janji? Ishak. Jadi Abraham, Tuhan janji tapi yang menerima itu Ishak. Nanti dia akan teruskan. Oke? Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. 19. Nah ayat 17 dan 18 itu merupakan kutipan dari perjanjian lama. Saudara, kalau kita membaca perjanjian lama, kita akan mengerti nubuatan, prophesy. Ya. Tanpa membaca perjanjian lama, kita tidak tahu bahwa Tuhan menggenapi janjinya di perjanjian baru. Dan tanpa kita membaca perjanjian baru, kita tidak akan tahu bahwa Tuhan nantinya akan menggenapi semua yang tercatat di dalam perjanjian baru dan lama. Nah, 19 diungkapkan oleh Ibrani. Nah, waktu Abraham itu bawa Ishak naik ke gunung, bawa kayu bakar semua. Emang enak? Enak bawa anaknya. Ditanya Ishak, "Pak, mau kemana?" Yang papa jawab dulu kalau ditanya, "Pak, mau kemana?" Coba berani jawab, "Lu mau gua potong di atas." Karena kan memang tujuannya itu. Tapi ini pergumulan seorang manusia, hati Bapak. Susah hatinya. Tapi karena dia cinta kepada Tuhan lebih besar dari susah hatinya. Ia berpikir. Bahasa aslinya, ia punya iman. Wow. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow. Saat Abraham punya iman seperti ini, dia belum pernah dengar dan Allah belum pernah tunjukin dan dicatat ada orang mati dibangkitkan. Belum. Tapi dia dapat pewahyuan. Dia dapat iman pewahyuan. Allah sanggup membangkitkan. Nah kalau ikut Tuhan itu gitu, saudara. Kalau kita ikut dia, saudara, tiba-tiba ada pewahyuan yang tidak mungkin
itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Kalau engkau dalam kesusahan, jangan ngambek, jangan ngoceh melulu, yang gak perlu-perlu. Saudara. Iman orang percaya berkata Tuhan sanggup. Haleluya. Next. Yang kedua adalah love. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia adalah benda mati. Tapi dunia berbicara sistem dunia. Kita ada di dunia ini. Kita ada di sistem dunia. Kita dulu tidak kenal Tuhan. Saudara, saya tidak kenal Tuhan dulu. Tapi Tuhan cari. Ya. Banyak kita diantaranya bukan dari lahirnya sudah Kristen. Walaupun dibaptis waktu masih anak-anak dibaptis. Tapi ya bukan percaya Tuhan. Nah, tapi dia telah mengaruniakan anak supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa. Saudara, arti binasa adalah tidak punya pengharapan. Tidak punya tujuan hidup. Jalannya bisa muter-muter saja. Saudara, kalau kita pikirkan kalau hidup manusia itu apa saudara? Lahir, bertumbuh, udahlah lebih detail sekolah, ya sekolah kindergarten, ya kah? Ya. Ada yang sebelum menikah ya bilang cari pacar dulu, dapat pacar, nikah, ya kan? Udah besar kan, udah sekolah tamat, cari pacar dong, ya kan? Ya udah kerja ya kayak, ya yang sudah kerja mulai punya uang ya udah bolehlah cari pacar ya. Kalau belum kerja jangan cari pacar. Nanti makannya itu susah. Nah, setelah punya kesempatan mau menikah. Udah menikah lahirin anak. Dan itu kan sebuah siklus, cycle. Kalau Anda hidup di dunia ini, itu punya cycle seperti ini. Itu namanya biologi. Tapi Tuhan datang. Dia memberikan bukan bios, bukan cycle yang terus berputar. Tapi dia memberikan kita zoe, kehidupannya dia sendiri. Supaya kita membuka hidup kita, terbuka hidup kita. Dan kita tahu, aku penuh pengharapan, aku penuh kasih daripada Tuhan sendiri. Nah orang yang punya kasih daripada Tuhan tuh hidupnya itu beda. Iman, kasih, pengharapan. Ketiga hal ini kalau kita dapatkan, itu luar biasa. Kasih yang semacam ini rela berkorban. Kasih yang semacam ini tidak memperhitungkan salah orang lain. Kasih yang ada di dalam hidup kita ini menjadikan kita mampu jadi agen penggubah. Mengubah keadaan. Ada orang yang sulit loh ngampuni. Ya. Saya bersyukur bahwa saya punya orang tua yang kalau udah marah, sejam kemudian dia lupa. Ya dia cepat udah bisa bersama kita lagi, senyum dan sebagainya. Nah kami, saudara, saya punya karakter sama. Ya, kalau marah sebentar lewat sudah lupa. Apalagi Tuhan sudah jamah, sembuhkan. Itu lebih dahsyat lagi, katakan amin. Nah saudara harus jadi orang yang begitu cepat untuk lupakan kesalahan orang. Amin. Dia lupakan, biar aja berlalu. Anjing menggonggong kafilah. Jadi kalau udah anjing gonggong kamu lewat ya sudah nggak ada anjingnya lagi. Oke, kita sudah lewati itu semua. Nah, saudara perhatikan baik bahwa karena Allah begitu besar kasihnya kepada kita. Dia tahu tanpa Yesus kita akan binasa. Tanpa Yesus kita akan dalam sebuah cycle yang terus muter membuat kita putus asa. Seperti kata pengkhotbah, semua yang ada di bawah matahari sia-sia dan tidak ada artinya. Tapi karena ada Yesus, kita ada artinya. Maka lagu yang kita nyanyikan, saya nyanyikan bersama saudara kan. Karena kau penuh arti dalam hidupku.
Emang tanam bunga itu penuh arti? Belum tentu kalau dia bukan pencinta Tuhan. Amin, Cik Maria. Karena banyak orang saya lihat, dia punya kebun bunga. Tapi dia tidak bahagia. Saya melihat banyak orang, dulu waktu di Medan, itu ada tempat jual bunga. Kayak apa di Surabaya namanya pasar kembang. Pasar kembang ya. Benar ya Alif ya? Itu jual bunga semua, saya pernah ke sana. Tapi saya lihat orangnya ya enggak bahagia. Ingat, kita bukan hanya bisa punya kehidupan penuh kasih, tapi kita punya hidup yang kekal. Amin. Hidup kekal loh. Bukan yang nantinya udah cycle. Selesai. Yang terakhir. Pengharapan. Yang pertama adalah iman. Waktu kita hidup, ikut Tuhan perlu iman. Amin. Aktifkan itu. Yang kedua adalah kita perlu dipenuhi kasih, yaitu Allah sendiri yang dalam hidup kita. Nah, segala sesuatu kalau dikerjakan dengan kasih itu gampang, ringan. Kalau sudah udah benci, susah, itu berat dari hidupnya. Ya. Yang ketiga adalah hope, pengharapan. Nah, dua unsur ini, iman dan pengharapan itu perlu selama masih hidup. Kalau nanti sudah sempurna, tidak perlu iman, tidak perlu pengharapan lagi karena sudah terjadi. Nangkep ya saudara ya? Nah, Efesus 1 ayat 18, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sekali lagi, saudara ditentukan Tuhan menerima kekayaan. Kekayaan jasmani dan rohani. Di saat tidak ada jalan, engkau tahu untuk berjalan. Itu kaya, saudara. Amin. Di saat tidak ada kerjaan, engkau tidak putus asa. Itu jalan, saudara. Halo? Di saat semuanya terasa gelap, tapi tetap engkau melihat terang. Itu namanya hebat. Kalau orang ikut Tuhan, gaya hidup, bahasanya, omongannya sama kayak orang dunia. Maaf. Tidak perlu ikut Tuhan. Nggak perlu. Masalah yang dihadapi oleh kita yang semuanya percaya Tuhan, itu sama nggak? Orang Kristen bisa sakit nggak? Semua sakit dari setan? Bukan. Iya kan? Masalah semua dari setan? Bukan. Semuanya mulus-mulus, tidak ada halangan, rintangan. Urusannya lancar terus. Padahal kan waktu ulang tahun didoain semua urusan lancar. Tapi kan namanya hidup sama kan. Orang Kristen hadapi, orang gak percaya juga hadapi. Yang membedakan apa? Coba jawab. Catherine. Wih, dahsyat nih. Minggu depan khotbah. Haleluya. Saya tahu Anda semua ini bisa menjadi saksi Tuhan. Anda sanggup. Karena ada pengharapan. Saudara, kalau kita lagi susah, ingat kita ada pengharapan. Amin. Kalau lagi kondisinya lagi sulit lah, pokoknya katakan, aduh hadapi, itu biasa. Itu biasa. Katakan kiri kanan, itu biasa. Dipecat itu biasa. Bilang biasa. Gitu aja kok repot dipecat. Emang kalau dipecat langsung, kamu saya pecat. Terus, wah innalillahi, stop nafas. Enggak kan, masih bernafas kan. Masih hidup enggak? Kalau kita masih hidup, berarti Tuhan tetap bekerja. Tepuk tangan buat dia yang buat mujizat. Haleluya. Nah, katakan iman, kasih, pengharapan kita tidak akan pernah runtuh dan rontok. Karena Yesus hidup dalam kita.
apapun, siapapun yang kamu hadapi, itu mah lebih kecil, Tuhan lebih besar. Amin. Masalah apapun, sorry. Katakan sorry ye. Apalagi si setan itu kan penuduh dia, setan. Kalau kita mau nginjili suami kita loh, yang belum bertobat gitu kan, kadang kan serem. Dulu saya pernah hadapi itu, jemaat, seorang ibu dia pengerja, tapi suaminya belum bertobat. Saudara, itu serem banget. Itu kaca ditulis hujat-hujat Yesus, ya, ditulis pakai cat, ya kan? Orang kaya raya loh, ya kan? Dia ngeludahi istrinya dan apanya, segala macam. Isinya tetap datang ke gereja, tetap melayani Tuhan. Dia bilang, aku tetap mau mengasihi suamiku, aku tetap mau mencintai dia dan berdoa buat dia, karena Tuhan adalah pengharapanku. Saya percaya, saudara. Saya kehilangan kontak dengan ibu ini, tapi saya percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik. Finally bisa bertobat. Amin. Kalau kita hidup berdasarkan kuasa Tuhan, itu dahsyat. Jangan kuasa diri sendiri. Kuasa diri sendiri paling mulut kita yang pintar ngomong. Itu kuasa sendiri. Tapi kalau kuasa Allah itu kerjanya gak kelihatan. Dia jamah. Dulu di Sorong ada seorang pengusaha, ibu, dia bertobat. Dia punya perahu penangkap ikan ada 15. Ya, ini kesaksian yang saya langsung dengar dari ibu ini. Nah, ibu ini sangat diberkati Tuhan dan suami daripada dia itu tidak percaya Tuhan. Dia sudah bertobat. Setiap kali mukul istri, dia tetap bertahan. Nah, sesuai dengan imannya dan doanya. Satu kali dia sudah tidak tahan lagi. Karena masalah rumah tangga yang bertubi-tubi datang kepada istrinya ini. Nah, suaminya ini sudah mukul pergi. Istrinya masuk kamar doa. Ternyata ada yang ketinggalan. Suaminya balik. Nah, waktu dia balik ke rumah, masuk kamar, isinya lagi doa, lagi sembahyang. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara menjamah suaminya. Sampai sekian berapa lama, dia bilang, 12 tahun dia berdoa. Tiba-tiba Tuhan jamah itu suami. Dan mereka menjadi suami istri yang mencintai Tuhan sampai hari ini. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Andalkan kuasa Tuhan. Seperti imanmu terjadilah. Iman, kasih, pengharapan. Dan yang paling besar adalah kasih. Saya simpulkan. Iman, Abraham. Kasih daripada Abraham kepada Allah. Menyanggupkan dia mempersembahkan anaknya. Bahkan pengharapan kepada anaknya tetap akan hidup. Karena Allah memberikan pengharapan. Dan dia katakan apa? Di Ibrani. Dan dia telah melihat kebangkitan daripada anak-anak daripada Ishak. Saudara, engkau dan saya adalah keturunan Abraham. Abraham telah melihat beribu-ribu tahun yang lalu kebangkitan dari keturunan Ishak. Hari ini kita dibangkitkan oleh Kristus. Kita dilawan oleh Kristus. Ayat yang terakhir kita baca sama. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Hidup ini ada kemuliaan Allah. Dan saya berdoa Anda dipenuhi setiap orang oleh kemuliaan Allah, oleh kasih karunia Allah. Amin.
Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Jalanilah hidupmu dengan iman kepada Allah, pengharapan yang tetap hidup. Karena Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Dan oleh pertolongan Roh Kudus yang merupakan pendorong pelindung kita, terus memberikan kita dorongan punya kasih yang berlimpah-limpah. Sampai Tuhan datang kembali. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mau berhasil di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Kalau arah daripada iman dan pengharapan kasih kami baharui hari ini, maka kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Apa yang kami bangun, kami arahkan kepada iman, pengharapan, dan kasih, maka kami tidak akan salah arah. Apa yang akan kami usahakan lakukan, iman, pengharapan, kasih, tidak akan pernah gagal. Saya mau berdoa bagi setiap kita yang ada di sini, yang rindu untuk memiliki kasih yang mula-mula, kasih Allah. Pengharapan dan iman yang kuat sampai engkau menyelesaikan perjalanan imanmu. Saya mau berdoa buat saudara, buat ibu, buat bapak. Tuhan katakan begini, jangan takut. Kalau Dia telah datang, Dia adalah Tuhan dan kehidupanmu. Dia adalah pengharapan yang tidak pernah lalai untuk menolongmu. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak pernah melampaui kekuatan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat pewahyuan, buat pengurapan daripada Tuhan. Tuhan lawat engkau secara pribadi. Setelah sekian lama hidupmu kering, Tuhan hari ini mau melawat hidupmu. Tuhan mau datang kembali dalam hidupmu, membuat engkau hidup. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Memang dunia ini tidak ada yang pasti. Tapi ketika mata, hati, dan iman kami tertuju kepada Tuhan, maka jiwa kami tenang. Roh Kudus penolong, buat hati kami melimpah dengan ucapan syukur, dengan apa yang boleh Tuhan izinkan terjadi.
Karena waktu kami berserah, maka Tuhan Engkau turun tangan menolong hidup kami. Memulihkan hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Yesus ada di tengah-tengah kita. Ini bukti yang real. Dia memberikan tubuh yang menebus dan darahnya tercurah untuk kehidupan kita, untuk pemulihan, untuk pengampunan dosa, untuk pengudusan daripada hidup kita, untuk belas kasihan daripada Tuhan. Oh, sungguh Dia sangat baik dan teramat baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik. Kita siapkan hati kita. Sembahlah Dia. Sungguh Engkau baik. Sungguh Tuhan baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami taruh pengharapan, kasih dan iman kami dalam Yesus Tuhan. Ada harapan, ada pemulihan, ada kekuatan. Hidup kami bersama Yesus. Hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami menggenapi panggilan-Mu, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Yesus Tuhan yang kami cintai. Yesus Tuhan kami sanjung. Terima kasih. Mari pelayan Tuhan maju ke depan yang melayani perjamuan kudus. Setiap orang yang percaya kepada Dia, Tuhan jamin hidup yang kekal. Bahkan di dalam perjalanan hidup mengikut Tuhan akan selalu ditandai tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda pemulihan, tanda-tanda kesembuhan yang dari Tuhan. Aku berdoa oleh tubuh dan darah Yesus yang kami mau terima bersama-sama dengan iman percaya untuk menantikan Tuhan sampai Engkau datang kembali Maranatha. Kami tetap kuat dan kami tetap diberkati. Haleluya. Tuhan berkati perjamuan kudus dan berkati hamba-hamba-Mu, Pak Elia dan Pak BJ. Tuhan pakai dan berkati pelayanan mereka. Juga kami semua yang ambil bagian tubuh dan darah Yesus sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus lawat kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau terima perjamuan kudus sama-sama katakan amin.
Mari kita nyanyikan satu pujian harapanku. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kami percaya Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari kita berdiri semuanya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman Tuhan Yesus, kepadamu aku menyerahkan hidupku. Tuhan Yesus, Engkau sanggup dan Engkau mampu. Angkat ini roti. Tuhan adalah pengharapanmu yang menguatkan hidupmu dan menyertai engkau dalam segala keadaan. Tapi dia berkata waktu malam ia mau diserahkan, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu dan dipecah-pecahkan buat kamu. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita pecah-pecahkan dan ucapkan syukur adalah persekutuan kamu dengan Yesus Kristus. Amin.
Mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekalipun kamu gagal, perjalanan pernah salah, Tuhan katakan, hari ini aku jadikan baru. Aku jadikan engkau benar di hadapanku. Tuhan Yesus menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Mari kita serahkan kelemahan dan dosa kita kepada Dia. Tuhan yang ampuni dan sucikan kita. Sehingga hidup kita bebas, hidup kita pulih, hidup kita sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat ini cawan. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Waktu kamu minum, kamu sembuh, kamu diampuni, kamu benar, kamu diberkati Tuhan. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kuat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus. Tuhanku, ku percaya, ku amankan. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, Ku amankanlah. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku amankanlah-Mu. Kami percaya, kami aman dalam Yesus. Tuhan memberkati engkau, menjaga engkau, memberikan engkau buah-buah yang terus di musim apapun juga. Itu pasti Tuhan yang membuat engkau berhasil dan beruntung jalan-jalanmu. In the name of Jesus, Tuhan memberkati engkau sekalian. Amin. Haleluya, silakan duduk.